Sekarang ada yang nanya kayak gini, Kak, emang benar ada yang mau hiring student untuk mensponsor setelah lulus? Ada. Ada nggak? Ada. Ada banget guys, tapi kayak Boleh tawarin, cuman aku ada satu company restoran itu kerjaan di kitchen. Itu loh kerjaan keduaku. Setelah aku nyampe sini ada itu dua. Jadi itu tempat ditawarin. kedua aku kerja. Ya. Itu bisa sponsor. All time. Enggak, Jack and Barrel. Ya. Cuman aku mikir, aku kan baru nyampe tuh, apa Ya. mau stuck dong kayak gitu doang ilmunya. Iya, benar, Jadi benar. aku decided untuk Tapi ada banyak banget restoran, apalagi kalau kita punya skill, kita hard work banget, mereka benar-benar mengapresiasi banget dan benar-benar kayak pokoknya ada terus lah kesempatannya, pokoknya jangan putus asa. Ya. Pasti ada banyak kok di sini, maksudnya teman-teman kita yang mereka benar-benar hard work dan diapresiasi banget sehingga dikasih LMA. Jadi LMA itu seperti sponsor, jadi kontraknya 2 tahun. Itu nggak boleh pindah company dan kita nggak boleh punya 2 kerjaan di company lain. Kalau mau kita harus under table. Kalau harus mau punya 2 kerjaan. itu nggak rekomend banget. Iya, tapi itu nggak rekomend banget kalau Susah under banget nyari table. sini. Iya, itu nggak bakal gue recommended banget buat under table. Kalau kalau dari gue sendiri tentang LMI. Kalau LMI di Kanada itu dia bukan hanya di restoran, tapi mostly di restoran itu lebih banyak chance-nya. Especially kalau kerjanya di kitchen. Kitchen ya benar. Tapi masih ada banyak LMI list apa sih kayak jenis pekerjaan yang bisa dikasih LMI atau sponsorship sama company-nya, bukan hanya di restoran aja. Cuman kalau mostly di restoran itu bakal di kitchen. Soalnya mereka butuh banyak banget orang di kitchen. Dan kalau untuk kerja di Kanada itu ada banyak yang tanya, Kak, di sini ada batasan umur nggak? Kak, aku nggak ada skill. Gimana tuh menurut kalian guys? Kalau batasan umur di sini 16 tahun. 16 tahun ke atas sudah bisa kerja. Udah bisa kerja, iya. Jadi orang Kanada itu makanya nggak heran mereka masih umur 20 karena mereka udah jam terbangnya udah tinggi, umur 20 udah banyak menjadi manajer. Ya, udah banyak yang jadi manajer. Ya, karena mereka kerja dari SMA guys, 16 tahun. Sedangkan umur, jadi ada batasan umur nggak, bukan kayak umur 40, 30. Enggak, itu pilihan pensiunnya 65 kalau nggak salah. Sekarang kayak 63. Tapi itu pilihan ke diri sendiri. Setelah kalian pensiun, kalian mau kerja atau mau nggak kerja terserah. Karena soalnya kalian dapat CPP tadi kan yang udah kalian bayar ke government. Jadi kalian bisa klaim itu. Tapi while getting the money, you still could work. It's all on your choice. Jadi nggak ada batasan umur untuk sekolah, sedangkan aku kayak punya teman mereka kayak dari Latin Amerika tuh kayak ada umur 40, 45. Tapi kalau di sini enaknya di Kanada itu sebenarnya company itu nggak boleh mendiskriminasi. Iya, iya. Jadi diskriminasinya dalam artian secara menyeluruh. Diskriminasi secara gender, diskriminasi secara umur, nikah atau enggak, status di keluarga, kalian punya keluarga atau enggak, kayak gitu tuh. Jadi kayak personal information itu nggak bakalan kayak nggak boleh sebenarnya itu dipakai penilaian untuk di hire atau nggak di hire. Tapi interview itu yang mereka bakal kayak ternyata umurnya 40, ternyata umurnya 50. Jadi kita mereka lihat kalau dari CV bukan CV di sini sebenarnya resume. Tapi kalau dari resume kita nggak harus cantumin itu. Iya, benar, nggak boleh cantumin. Yang paling penting itu phone number, kontak sama addressnya. Skill ya, background. Ya. Jadi mereka lebih ke HR objektifnya atau goals dari posisi kerja yang bakal mereka cantumin. Ketimbang dari personal details. Jadi bukan dari umur. Tapi kalau kalian misalnya umur 50 tapi kalian memang layak kerja di restoran sebagai di line cook, ya nggak masalah. Nggak masalah, apalagi kalau punya skill. Ya, karena goalsnya emang untuk kerja, bukan kerja. untuk hire orang cantik-cantik atau ganteng-ganteng aja kayak gitu sih. Oke, hampir pertanyaan terakhir nih, hampir ya. Hampir, tapi masih banyak. Oke, apa yang satu hal yang paling kalian suka di Kanada? Aku musimnya. Musimnya? Di situ satu hal doang. Banyak dong. Jadi apa lagi nih? Oke, lanjut apa lagi? Musimnya, oke, kalau dia musimnya. Letak negaranya, itu aksesnya kemana-mana ya. Mau kalian mau ke Europe nggak terlalu jauh. Jauh. Amerika dekat banget 3 jam. Naik mobil. Drive.
I think 4 hours driving udah bisa sampai di US. Cuma jauh banget dari Indo emang. Iya, habis itu udah dapat kerjaannya gampang banget. Iya, gampang banget ya dapat uang di sini selama kita mau kerja. Nggak pilih-pilih kerjaan, gampang banget. Dan makin tambah suka tuh gara-gara ini government-nya. Iya, government-nya baik banget guys. Oke, jadi lu mau apa, kenapa? Kalau bisa list 3 atau 5 deh. Jadi yang di sini equality. Equality kayak tadi, kayak no discrimination like in hiring people or like in general. Jadi kalau kalian orang Asia, kalau kalian orang Latino, atau kalian orang Filipino, benar. itu mereka nggak boleh diskriminasi. Nggak boleh. Bukan berarti mereka nggak ada hukumnya. Kedua, peluang kerja. Jadi nyari kerja di sini termasuk gampang, cuman ya tergantung kaliannya mau pilih-pilih atau enggak, itu aja. Tapi tapi menurut aku kita karena mungkin kita di kota ya, di Vancouver, tapi karena beberapa daerah seperti kayak countryside gitu atau daerah-daerah kota kecil, kan di Kanada banyak tuh, maksudnya kayak kota-kota yang kecil lumayan, mereka agak sedikit struggling untuk cari kerjaan, sedikit struggling. Tapi mungkin karena kita di Vancouver yang mostly kayak metropolitan gitu, jadi kayak kita pikir, dan Vancouver salah satu kota bukan salah satu sih, number 1 termahal di Kanada gitu. Jadi mungkin karena kita gampang gitu. Ya, tergantung tempatnya. Sama lah. Terus yang ada ya kayak kalau mau traveling atau apa sih, kayak mau explore lokal di sini, di Vancouver aja nih. Kayak tadi mereka bilang kayak lokasinya termasuk dekat sama lain-lain, tapi gue lebih ke lokalnya. Jadi dari Vancouver kita bisa ke Seattle cuma 3 jam. Atau dari Vancouver City kita bisa ke Vancouver Island pakai ferry cuma 1 jam atau 30 menit. Terus atau kita mau explore ke bagian utaranya, misalnya kayak ada gunung-gunung, ada tempat ski. Iya, benar-benar. Dan itu aja masih di satu areal. Bayangin kalau kita keluar dari provinsinya tuh banyak banget yang kita bisa explore sini. Alamnya enak banget. Iya, suka banget. Walaupun dingin banget sih, cuma ya itu enak banget. Yang ketiga kalau bisa dibilang harga makanan sama penghasilan itu benar-benar kayak mendukung satu sama lain. Ya, kayak groceries terutama ya, misalnya kita di Indonesia tuh susah banget mau beli pisang Cavendish, harganya mahal banget, 10.000 satu. Kalau di sini 10.000, anggaplah 10.000 lah, $1 sekian itu, $1 kita bisa dapat 1 bunch. Satu bunchnya itu kayak isi 4 atau 5. Dan kayak itu makanan normal banget untuk breakfast. Jadi ya ada banyak pilihan untuk makanan lah. Iya, di sini tuh karena aku suka karena ada banyak pendatang, orang dari berbagai negara. Jadi terutama di Vancouver ya, kita nggak tahu kalau di Toronto atau di mana, tapi mostly Kanada emang kayak banyak orang dari semua negara. Jadi kayak lu mau cari culture apapun lu dapat di sini. Terus lu mau cari makanan dari belahan negara manapun, mostly kita bisa dapat di sini. Itu lebih ke yang dominan. Misalnya kayak di sini banyak Korea, ada Korean restoran, ada Japanese restoran, Vietnamese, ada Filipina, Mexican. Ya seperti itu. Oke, jadi di sini aku kayak yang kita bebas untuk berekspresi ya, seperti itu. Jadi banyak kayak tahu bersama, mungkin di Indo ada sedikit tabu, tapi kalau di sini mungkin ya itulah ya, masih hal tabu dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau di sini kayak menikah sesama jenis itu udah legal ya. You pro or you kontrak, tapi itu udah di sini kita harus saling menghargai gitu setiap keputusan setiap orang. Jadi buat gitu lah guys ya. Ya pokoknya sarannya kalau kalian datang ke sini tolong jadi orang yang open minded. Misalnya karena itu legal di sini dan itu ilegal banget kalau kalian ngasih komen yang kayak gimana. Itu soalnya kita sebagai orang Indonesia yang tiba-tiba datang ke sini lihat orang ciuman di bus station atau di bus atau di train, itu normal banget. Jadi kita nggak bisa cemooh atau kita nggak bisa yang kayak mengekspresikan kalau kita nggak suka secara langsung. Itu nggak boleh banget. Nggak boleh rude banget. Apalagi kalau yang sampai ke hal tabu yang kita anggap itu nggak bisa terjadi di Indonesia, kayak LGBTQ plus atau kalian lihat orang dengan kulit yang berbeda itu, pokoknya jangan banget. Jadi open minded banget di sini. Kalian ngerti dan mengaplikasikan apapun budaya mereka di sini. Ambil yang bagus, yang jelek silakan, tapi jangan terlalu diambil di hati. Iya gitu loh. Jadi emang di sini bisa berkreasi lah sesama teman-temannya semua. Oke,
Kemudian di sini Kak, pernah ada yang tanya aku di sana gimana Muslim Kak, ada diskriminasi nggak? Kalau aku bilang sih kalau kita ngomongin Vancouver itu belum pernah dengar. Iya. Belum pernah dengar terjadi diskriminasi, tapi di sini itu agama maupun orang yang nggak beragama pun dihargai. Mereka, gitu, kita sama, hidup di satu komunitas. Dan itu ini banget loh teman-teman, maksudnya lu nggak bisa nanyain lu gak agama apa gitu, nggak bisa banget. Itu termasuk personal detail. Itu same. Jadi nggak boleh berapa umur, udah nikah atau belum, status single atau apa. Kalian punya keluarga atau enggak? Soalnya di sini termasuk juga beberapa orang juga yang kayak broken family atau mereka diadopsi atau kayak gitu. Jadi itu termasuk salah satu hal yang diskriminatif kalau ditanyakan kayak gitu. Jadi benar-benar di sini kita bisa melakukan apa aja yang kita mau, kita bisa tapi ada rules yang nggak terlalu personal gitu. Dan orang sini juga yang asli Canadian, mereka baru tahu kita pertama kali, dia nggak bakal nanya yang terlalu personal. Yes. Paling dia cuma tanya seperti apa yang kamu lakukan, misalkan kamu student atau kamu bekerja seperti itu gitu. Tapi nggak sampai yang benar-benar terlalu personal. Ya, ada lagi pertanyaan terakhir nih. Cari kerjaan di Kanada setelah COVID gimana? Gampang kan? Kalau setelah COVID atau secara general aja sih, ada banyak website job searching website kayak Indeed, ada Google Jobs, ada di website Craigslist. Pokoknya Google aja deh. Tapi ya pintar-pintar cari detail pekerjaannya sih. Maksudnya kayak bener nggak sih kerjaannya ini bener atau enggak, atau scam atau gimana. Itu tergantung kita yang nyari informasi. Iya, benar. Dan juga kalau biasanya hari-hari normal orang-orang kalau nyari kerjaan nih misalnya di restoran atau di Starbucks atau ya macam coffee shop atau ya food and beverage industry, itu gampang banget. Jadi kalau kalian males kayak upload gitu, kalian bisa datang langsung ke restorannya, door to door namanya. Jadi kalian bawa resume kalian dan langsung serahin, oh I would like to apply for this job, I would like to put my resume here. Tapi itu pas normal, dan itu ya chance-nya ada, cuman ya lebih gampang pakai email sama website. Karena itu mereka mungkin juga trying to save the planet. Ya, kalau kalian bayangin ngeprint itu. Oke guys, thank you so much. Semoga info ini agak sedikit random kemana-mana, tapi semoga bisa bermanfaat dan memberikan teman-teman informasi gimana bisa kuliah sambil kerja di Kanada. Dan yang pengen cari pengalaman, baik kalian yang udah tamat SMA ataupun baru tamat S1 lagi bingung mau kemana, welcome to Canada, okay? Thank you for your time, thank you udah watch.